Tidak seperti kota metropolitan lainnya, Prabu Muli tak menyuguhkan pemandangan dari titik tertinggi gedung pencakar langit. Kota ini memberikan sentuhan hangat lewat hamparan hijau dan kuning yang memberikan rasa manis. Masyhur sebagai kota nanas, Prabu Muli merupakan produsen nanas terbesar di Indonesia. Para petani dapat memanen buah nanas sebanyak 138 ton lebih per tahun 2018. Misalkan ini kebun yang kita dipacar, kebun percutan Prabu Muli yang dipacar mainkan harus. 46 kali. Namun siapa sangka, di balik melimpahnya komoditas buah nanas juga menimbun banyak limbah. Sebanyak 1.440 ton limbah dibuang ke tempat pembuangan akhir per Oktober 2021. Limbah nanas termasuk di dalamnya. Banyaknya limbah yang tak diolah dengan tepat perlahan-lahan akan merusak alam. Hal ini menimbulkan keresahan di benak sejumlah warga. Seperti Evan dan Yulianti, merasa ada tanggung jawab besar untuk membenahi kota tercintanya. Kalau misalnya nggak HP slow motion di Mereka mencoba berinovasi hingga menemukan solusi menjadikan limbah nanas tidak terbuang percuma. Evan dan Yulianti mengolah limbah nanas menjadi pewarna alami kain jumputan. Lebih dari 10 tahun mereka menekuni pembuatan salah satu kain tradisional dari Sumatera Selatan. Siklus fashion yang terus berubah dengan cepat menghasilkan limbah pencelupan tekstil dari bahan kimia menjadi pencemar air bersih terbesar kedua di dunia. Hal ini membuatnya ingin mengurangi limbah fashion. Evan dan Yulianti pun berkreasi, menciptakan pewarna baru dengan memanfaatkan limbah buah dan tanaman yang hidup di kota Prabu Muli, sehingga tidak merusak alam. Penemuan inovatif ini mengubah citra limbah yang dipandang sebelah mata menjadi indah dalam untayan kain jumputan.
Dari sekian banyak kain tradisional di Sumatera Selatan, kain jumputan identik dengan warna pastel yang lembut saat dipandang mata. Sehingga kain inilah dinilai paling baik untuk mengaplikasikan warna alami dari nanas. Satu persatu limbah nanas dikumpulkan dari para pedagang di pasar maupun di rumah-rumah. Dengan penuh kehati-hatian, limbah nanas pun direbus hingga menghasilkan warna kuning kecoklatan. Warna inilah akan menjadi warna dasar kain jumputan Prabu Muli. Sebelum proses pewarnaan, Evan dan Yulianti mulanya mempersiapkan kain jumputan. Bahan kain jumputan ialah kain sutra yang sangat halus. Kemudian dengan telaten, Evan melukis pola yang akan menghasilkan motif pada kain jumputan. Jiwa seni yang mengalir di dalam diri Evan membuatnya selalu berinovasi menciptakan motif baru. Perpaduan seni kontemporer dan ikon nanas dari kota Prabu Muli menghasilkan motif abstrak sebagai ciri khas karya jumputannya. Awalnya kita itu nggak menggunakan pewarna alam ya Dek ya. Pertama-tama kali kita itu menggunakan daripada pewarna-pewarna yang biasa sering digunakan oleh jumputan-jumputan yang sering dibuat sekarang ini. Kemudian ketika kita tengok limbah yang dibuang itu ke halaman itu kita merasa gimana seperti itu. Jadi makanya kita berpikirnya itu apa salahnya kalau kita menggunakan daripada pewarna alam. Makanya kita larinya ke warna alam. Prabu Muli ini kan saya kan melihat seperti ini ya Mbak ya. Prabu Muli ini kan dikenal sebagai kota nanas. Secara otomatis di situ kita lihat banyak penjual buah-buah nanas. Kemudian identik juga dengan ada yang namanya bolu nanas, wajit nanas, dan pasti itu nanas itu ada limbahnya. Kita melihat ini gimana caranya supaya limbah nanas ini bisa diolah sehingga menjadi warna yang bisa kita gunakan. Karena limbah nanas ini merupakan pewarna organik, jadi kalau kita menggunakan warna nanas itu yang banyak, takutnya dia mengalami yang namanya pembusukan, namanya organik. Jadi kita sebelum habis warna ini baru kita bikin. Jadi setiap bulannya itu saya itu membutuhkan lebih kurang 4 karungan, Pak. 4 karungan limbah nanas itu yang bisa saya kumpulkan. Sesuai dengan namanya, jumputan.
Jari jemari Yulianti lincah menjemput pola-pola dan mengikatnya dengan erat. Teknik menjemput dan mengikat ini menghindari air pada proses pencelupan masuk dan akan menghasilkan gradasi warna pada kain. Pewarna alami dari limbah nanas menjadi asa baru dalam dunia fashion dan keberlangsungan ekosistem di kota Prabu Muli. Teknik pewarnaan memiliki peran penting dalam memancarkan keindahan kain jemputan yang memukau. Bakso lokal ya, Mbak, ya. Nah, ini Bang, ini cuma bumbu. Proses pewarnaan kain jemputan dari limbah nanas menggunakan teknik pencelupan yang khas. Potongan-potongan kain yang telah diikat dibasuh menggunakan air, kemudian dijemur agar warna alam melekat erat pada kain. Ketika telah lembab, kain-kain ini pun siap diwarnai dengan mencelupkannya ke dalam wadah berisi air rebusan limbah nanas. Butuh 7 kali pencelupan dan penjemuran demi mengeluarkan corak warna dari nanas. Nuansa alam dari kain jemputan ini juga terasa dari pemilihan warna. Limbah nanas menghasilkan warna kuning kecoklatan, dipadu dengan kulit kayu semar kubik yang memberikan warna kemerahan. Warna-warna alam mampu memberikan ketenangan bagi para penikmatnya.
Tak hanya pencelupan, pengrajin pun bebas berekspresi dalam menuangkan warna pada helai kain yang sudah dijumput. Layaknya seorang pelukis andal, pengrajin pun memoleskan warna alam menggunakan kuas. Sesekali ia menggunakan jarinya memberikan warna pada bagian terkecil yang sulit dijangkau pada jumput kain. Apabila seluruh air telah diserap pada kain jumputan, barulah ikatan-ikatan dilepas satu persatu. Perlahan-lahan, corak dari ikatan pun memancar elok. Kesan abstrak pada corak jumputan khas Prabu Muli ini tak menghilangkan klasiknya kain tradisional dari Sumatera Selatan. Setelah diwarnai, kain jumputan pun dibentangkan pada susunan tali temali di bawah sinar mentari. Inovasi Evan dan Yulianti tak sebatas mengolah limbah nanas menjadi pewarna alami kain. Daya pikat lain dari jumputan khas Prabu Muli ini terletak pada tekstur kain yang tidak teratur. Ketidaksengajaan Evan dan Yulianti memamerkan kain jumputan yang belum rapi justru membawa petuah. Oh, jumputan tadi ya dari bahan putih seperti ini Mbak, digambar dulu. Setelah digambar pola, ini bahan polosnya seperti ini Mbak. Nah, polos nanti digambar seperti ini, pakai mal. Setelah digambar baru diikat-ikat, dijemput-jemput, hasilnya seperti ini. Baru kita celup, kita kasih warna. Sudah dikasih warna, nanti selesai dibuka lagi ketannya. Oh, awalnya itu warna khas itu kubah, rambutan yang ada di sekitar ini Mbak. Semar kubung, buah pinang, kan banyak kan buah pinang kita ini. Daun mentua ini, terus daun alpokat yang ada di sekitar dulu awalnya Mbak, di sekitar kita ini. Jadi kita kan nggak perlu beli biaya kan, nggak perlu. Jadi yang limbah-limbah dari kulit bawang, jadi dikumpulin habis masak itu kan kulit bawang. Jadi pewarna semua. Ya, kita ini beda sama yang lain itu, kita tuh ya itu tadi ada yang mancung-mancungnya itu kayak shibori Jepangnya itu, terus ada abstraknya itu. Nah, itu khas kita Aziza Songket itu, Prabu Muli itu khasnya. Tekstur terkesan kusut ini berhasil menyamarkan kain jumputan yang terkenal dengan licinnya permukaan kain. Halayak yang semula bimbang dengan inovasi jumputan ini pun tergugah untuk terus memandanginya. Helai-helai kain jumputan dari limbah nanas ini disulap menjadi busana mode terkini yang membanjiri pasar. Bahkan, lelaki pun dapat mengenakan jumputan di masa kini. Gimana pemirsa? Masih cocok? Masih lah.
butuh waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan kain jumputan yang berkualitas. Proses pembuatan jumputan yang cukup lama ini masih mempertahankan cara tradisional. Proses pembuatan jumputan yang cukup lama masih menggunakan cara tradisional untuk mempertahankan nilai-nilai budaya. Menyandang gelar kain tradisional tidak menjadikan kain jumputan tampak kuno. Inovasi kain jumputan dari limbah nanas dipadukan dengan corak-corak baru mengeluarkan aura elegan dengan estetika. Kreativitas para pengrajin terus menghidupkan kain tradisional jumputan ini, sehingga menimbulkan rasa bangga untuk mengenakan pakaian dari kain jumputan dalam keseharian masyarakat, yang dahulu hanya dapat digunakan pada acara besar. Mencegah kepunahan dari kain tradisional khas Sumatera Selatan pun diiringi dengan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah nanas menjadi pewarna kain, sehingga tak menimbulkan limbah beracun bagi ekosistem Prabu Muli. Seonggok sampah tiada berarti, namun ketika diberikan pada tangan kreatif, secara ajaib menjadi mutiara tersembunyi.